Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi di dalam IG Live GKKK Kupang Jaya. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita akan menunggu beberapa orang saudara-saudara kita 1-2 menit untuk bergabung bersama-sama dengan kita. Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, dalam perlindungan dan anugerah Tuhan, supaya kita juga boleh terus melaksanakan panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada setiap kita. Ya, selamat malam, ada Ibu Betty, ada Bapak Eko. Ya, kita akan menunggu 1 menit lagi untuk bersama-sama memulai IG Live kita pada malam hari ini. Ya, mari kita mulai PA di IG Live kita malam hari ini. Kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali berkumpul, sekalipun kami lewat udara. Tuhan, saat ini kami menyerahkan, biarlah bagian firman Tuhan yang akan kami baca dan kami pelajari bersama-sama boleh berguna bagi kehidupan kami, secara khusus ketika kami hidup di dalam dunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami boleh benar-benar dipimpin, diarahkan, dan kami taat kepada firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sertai jaringan internet yang kami gunakan. Tuhan pakai hamba-Mu yang juga dengan penuh kelemahan ini untuk bersama-sama menguraikan firman bagi setiap kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 28 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-22. Kejadian pasal 28 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-22. Jikalau sudah menemukan, Bapak Ibu dapat memperhatikan, saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia di bumi, ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu, serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini.
Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Amin. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara mengenai persepuluhan, ya saya yakin kita semua langsung berpikir, wah ini gereja lagi butuh uang, gitu ya. Ketika kita berbicara atau berkhotbah atau ada pendeta yang menyampaikan tema khotbah tentang perpuluhan, kita langsung punya pemikiran negatif. Wah, ini jangan-jangan Pak Pendeta ada maunya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus benar-benar belajar mengapa kita memberi persepuluhan. Jangan sampai kita memberi persepuluhan hanya karena demi kewajiban agama semata-mata. Jangan sampai kita memberi perpuluhan hanya karena ingin supaya Tuhan memberkati kita. Jangan sampai kita memberikan persepuluhan hanya karena kita tidak ingin dianggap sebagai orang yang melanggar firman Tuhan, orang yang tidak taat kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita belajar, ya, saya dengan berani mengajarkan ini kepada Bapak Ibu jemaat sekalian. Kenapa? Karena memang ini adalah tugasnya dari gereja. Seharusnya gereja sendiri yang mengajar jemaatnya untuk memandang persepuluhan dengan benar, bahkan mendorong jemaatnya untuk melihat kehidupannya dan berani untuk bersama-sama mengambil komitmen untuk memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Seringkali ya ada gereja yang menggunakan mengundang hamba Tuhan dari luar untuk membicarakan topik ini. Karena apa? Karena topik ini sensitif, Pak. Kalau saya yang berbicara nanti jemaat berpikirnya macam-macam dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar. Apa sih mengapa kita itu memberikan persembahan persepuluhan? Bapak Ibu, kalau kita melihat perikop yang kita baca, ini masih di dalam konteks Yakub itu melarikan diri. Yakub sedang berada di dalam sebuah pelarian menuju ke Haran. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita tahu bahwa Yakub telah menipu kakaknya Esau. Dia mendapatkan hak kesulungan, bukan hanya itu, dia juga mendapatkan berkat dari ayahnya, Ishak. Lalu di dalam pelariannya ini, ia tiba di sebuah tempat dan bermalam di situ. Tempat ini bernama Luz, Bapak Ibu. Dan kemudian dinamakan oleh Yakub itu Betel. Betel artinya rumah Allah. Bet itu rumah, El itu Allah. Jadi Betel itu adalah rumah Allah. Di tengah-tengah perjalanannya untuk melarikan diri, Yakub ini bermimpi ada sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Di sana ada malaikat Allah turun naik di tangga itu. Bapak Ibu, ketika Yakub melihat ada malaikat yang turun naik itu, di sana nampak pula Tuhan itu berdiri di sampingnya dan berfirman. Dia memperkenalkan diri, akulah Tuhan. Perhatikan, di sini digunakan kata Tuhan, semuanya huruf besar Bapak Ibu.
yang berarti itu adalah Yahweh, Allah perjanjian. Allah yang telah mengikatkan diri dengan perjanjian kepada umatnya. Dikatakan apa? Akulah Tuhan, Allah Abraham dan nenekmu, dan Allah Ishak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Allah memperkenalkan diri kepada Yakub sebagai Allah Abraham dan Allah Ishak? Dan kalau kita melihat di dalam sepanjang perjanjian lama, ya, ketika Allah itu menyatakan diri kepada bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, dia selalu mengatakan bahwa akulah Allah, Allah Abraham, Allah Ishak, dan nantinya Allah Yakub. Nah, kenapa di dalam bagian ini Allah memperkenalkan dirinya sebagai akulah Tuhan, Allah Abraham, dan Allah Ishak? Bapak Ibu, kalau kita melihat ya, di dalam ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15, rupanya nama Abraham dan Ishak di dalam bagian ini muncul ya berkaitan dengan janji yang akan diberikan kepada Yakub. Ya, janji yang telah diberikan kepada Abraham itu akan diteruskan kepada Yakub. Janji yang telah diberikan kepada Ishak itu akan juga diberikan kepada Yakub. Nah, kalau kita melihat apa janjinya Bapak Ibu? Janjinya di dalam ayat 14 itu adalah keturunanmu akan banyak seperti debu tanah. Engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Bapak Ibu, kita ingat janji Allah kepada Abraham bahwa keturunanmu itu akan menjadi banyak seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Ya, Bapak Ibu, janji ini ya ketika Allah itu menggunakan bahwa menyatakan diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, itu berarti Allah sedang ingin mengingatkan kepada orang tersebut berkaitan dengan janji yang telah diberikan kepada nenek moyangnya. Yaitu apa? Yaitu bahwa keturunannya itu akan begitu banyak, dan melalui keturunannya itulah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, bangsa-bangsa di dunia ini, bangsa-bangsa di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Bapak Ibu, Yakub di dalam pelariannya tentu saja dia memiliki ketakutan. Dia memiliki kekhawatiran. Apa ketakutannya? Apa kekhawatirannya? Yaitu jika ia bisa dikejar oleh Esau, jika ia bisa ditangkap oleh Esau. Ya, janji ini tidak mungkin akan tergenapi jika akhirnya Yakub ditangkap oleh Esau. Janji ini tidak akan tergenapi jika akhirnya Yakub tidak disertai Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, di dalam ayat 15 dikatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau. Aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Bapak Ibu, ini adalah sebuah jaminan yang membuat Yakub dapat menjadi tenang. Ini adalah sebuah garansi dari Allah bahwa Allah menyertai Yakub, bahwa segala sesuatu yang telah ia terima, berkat yang telah diterima dari ayahnya Ishak, hak kesulungan yang telah ia peroleh, itu akan dijamin oleh Allah. Sehingga Yakub tidak perlu takut lagi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu, ketika kita belajar mengapa Yakub atau kita anak-anak Tuhan memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan, karena apa Bapak Ibu? Apa alasan kita memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan? Tidak lain dan tidak bukan adalah kita percaya kepada janji Allah yang telah diberikan kepada setiap kita. Kita percaya, kita yakin bahwa Allah yang sudah berjanji tidak akan pernah mengingkarinya. Allah yang sudah berjanji tidak pernah tidak untuk menepatinya. Dia bukanlah seorang pelupa, sama seperti kita yang adalah pelupa.
Dia adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Dia adalah Allah yang selalu mengikat janjinya, mengingat janjinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita berada di dalam sebuah kondisi kehidupan yang sulit sekalipun, dan kita boleh melihat bahwa Allah tetap menyertai kita, Allah tetap melindungi kita, bahkan Allah berada bersama-sama dengan kita, berjalan bersama-sama dengan kita, maka kita percaya, maka kita tahu, kita yakin bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Keyakinan inilah Bapak Ibu yang seharusnya menjadi sebuah dasar atau landasan bagi kita di dalam kita memberikan persembahan persepuluhan kepada Allah. Bukan karena kita ingin diberkati, bukan karena kita tidak ingin dihakimi, bukan karena kita supaya Pak Pendeta itu tidak mendatangin saya, ngomong kamu belum memberikan perpuluhan, tidak. Tetapi dengan sebuah kesadaran dan pemahaman bahwa Allah menyertai kita, bahwa Allah melindungi kita, itu lebih dari cukup. Bapak Ibu masih ingat renungan roti hidup yang saya kirim beberapa hari yang lalu? Di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Di dalam renungan itu dikatakan bahwa sia-sialah usaha orang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Sia-sialah para pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang menjaganya. Sia-sialah kita yang bekerja siang dan malam kalau bukan Tuhan yang memberkati. Karena Tuhan memberkati, memberikan berkat kepada yang dikasihinya pada waktu apa Bapak Ibu? Pada waktu malam. Perhatikan ini Bapak Ibu. Kalau kita melihat kapan Yakub ini mengalami semuanya ini. Ketika ia tiba di sebuah tempat dan Yakub bermalam di sana. Di dalam usaha pelariannya Bapak Ibu, semuanya itu akan sia-sia. Semuanya itu tidak akan berarti jika Allah yang telah berjanji kepada Abraham dan Ishak itu tidak menyertainya. Jika Allah yang telah berjanji akan menyertai, membuat keturunan Abraham dan Ishak menjadi banyak, tidak bersama-sama dengan Yakub, tidak melindungi Yakub, maka semuanya itu akan sia-sia dan tidak ada artinya. Tetapi Yakub tahu, Yakub percaya, Yakub yakin bahwa Allah sendiri yang ia lihat di dalam mimpi itu, yang menyatakan bahwa dia akan menyertai, dia akan melindungi, dia akan menjagai, dia akan menjagai dirinya. Dia akan berjalan bersama-sama dengan dia. Tidak pernah sedetik pun Yakub akan ditinggalkan oleh Allah. Dengan keyakinan seperti inilah Bapak Ibu, Yakub kemudian bangun, mendirikan rumah bagi Allah, yaitu di Betel, mendirikan mezbah bagi Allah, terus kemudian tempat itu diberikan nama, yaitu Betel, rumah Allah. Dan Yakub berjanji, di sana Yakub memberikan 1/10 dari setiap apa yang dia terima dari Tuhan. Bapak Ibu, jangan memberikan persembahan persepuluhan kalau engkau merasa berat hati. Jangan memberikan persembahan persepuluhan kalau engkau ingin mendapatkan berkat yang lebih dari Tuhan. Oh, saat ini gajiku 5 juta. Aku mau Tuhan menaikkan gajiku jadi 6 juta. Maka aku harus memberikan persepuluhan. Jangan. Jangan memberikan dengan motivasi seperti itu. Jangan memberikan persepuluhan dengan pemahaman seperti itu. Tetapi berikanlah persepuluhan dengan pemahaman bahwa engkau yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan menyertai kita, yang akan melindungi kita, dan yang akan memimpin kita. Dan dia akan menepati segala janjinya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ini adalah sebuah alasan yang utama.
ketika kita belajar untuk memberikan persepuluhan di rumah Tuhan. Di masa-masa pandemi ini Bapak Ibu, saat ini kita sedang diuji bukan? Apakah memang benar kita ini menjadi orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan? Atau jangan-jangan kita ini hanya lip service saja. Aku mengandalkan Tuhan, aku percaya kepada Tuhan, aku yakin kepada janji Tuhan. Ya. Oh, aku memberikan perpuluhan supaya apa? Aku tidak ditelepon oleh Pak Pendeta. Nanti ditanya, kamu belum berikan perpuluhan. Tidak, Bapak. Tetapi perpuluhan itu adalah sebuah bentuk pengakuan iman percaya kita kepada Tuhan. Bahwa aku yakin Tuhan akan menyertai aku. Tuhan akan memelihara aku. Tuhan akan melindungi aku. Dan Tuhan memberikan segala sesuatu yang Ia janjikan kepadaku. Tepat sesuai dengan waktunya Tuhan. Motivasi itulah yang seharusnya kita miliki ketika kita memberikan persepuluhan Bapak Ibu. Jadi persepuluhan itu adalah sebuah bentuk pengakuan kita terhadap siapa Tuhan, terhadap karya Tuhan yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita masih diizinkan untuk masuk ke bulan September, maka kita sudah masuk ke dalam 1,5 tahun berada di dalam pandemi virus corona COVID-19 ini, bukan? Bapak Ibu, di dalam kita melewati pandemi ini, ya ada orang yang berguguran di tengah jalan, meninggalkan dunia ini karena pandemi. Tetapi kalau kita masih ada, sebagaimana kita ada hari ini, bukankah itu Tuhan menyertai kita? Bukankah itu adalah salah satu bentuk Tuhan menjagai kita? Bukankah itu adalah salah satu bentuk Tuhan melindungi hidup kita? Saya tidak mengatakan Bapak Ibu orang yang meninggal karena COVID-19 adalah orang yang tidak disertai oleh Tuhan, adalah orang yang tidak dilindungi oleh Tuhan. Saya tidak sedang mengatakan demikian. Tetapi Bapak Ibu, yang ingin saya tekankan adalah kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Itu semua karena karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, lalu pertanyaannya adalah, masihkah kita kurang percaya terhadap karya Allah itu dalam kehidupan kita? Masihkah kita kurang yakin terhadap karya Allah itu di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak pernah tahu pengalaman seperti apa yang Bapak Ibu miliki ketika Bapak Ibu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu hidup bersama-sama dengan Tuhan, pengalaman rohani seperti apa yang Bapak Ibu miliki ketika Bapak Ibu belajar untuk percaya bahwa Tuhan itu memelihara, Tuhan itu menyertai, Tuhan itu melindungi, dan Tuhan itu akan menggenapkan segala janjinya kepada setiap kita. Bapak Ibu, jangan merasa bersalah. Kalau memang Tuhan masih belum, kalau memang engkau merasa masih belum bisa memberikan persembahan persepuluhan karena engkau kurang yakin kepada pemeliharaan Tuhan, kepada penyertaan Tuhan, kepada janji Tuhan, tidak usah merasa bersalah. Tetapi datanglah dengan jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Berkata-katalah kepada Tuhan melalui doa. Ungkapkanlah segala isi hatimu kepada Tuhan melalui doa dan di dalam doa. Sehingga engkau pun juga boleh diberikan keberanian untuk melangkah dengan iman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam bagian ini, kita tahu bahwa Yakub itu pergi tidak membawa apa-apa. Yakub meninggalkan rumah ayahnya hanya berdasarkan berkat yang diterima dari ayahnya Ishak
dan hak kesulungan yang telah ia curi dari kakaknya Esau. Ia belum membawa apa-apa. Ia tidak membawa harta apa-apa, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melihat setelah Yakub berjumpa dengan Esau, apakah Yakub hidupnya menjadi miskin? Apakah Yakub hidupnya menjadi melarat di dalam pelariannya itu? Ternyata tidak. Ketika Yakub berjumpa dengan Esau, ia menyiapkan persembahan yang banyak jumlahnya kepada Esau. Bahkan ketika ia bekerja di rumah Laban, ia mendapatkan begitu banyak harta dari hasil kerjanya di rumah Laban itu. Bapak Ibu, jangan engkau khawatir. Jangan engkau takut. Percayalah bahwa Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan menjagai kita. Dan Tuhan akan menolong kita. Bapak Ibu, dengan pemahaman seperti itulah Yakub berkomitmen untuk memberikan persepuluhan kepada Allah. Bagaimana dengan kita saat ini? Pemahaman seperti apa yang kita miliki ketika kita memberikan persembahan persepuluhan kepada Allah? Apakah kita yakin bahwa Allah itu akan memelihara kita? Apakah kita yakin dengan sepenuh hati kita bahwa Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita, Allah menyertai kita, bahkan Allah menggenapkan janjinya di dalam kehidupan setiap kita. Jikalau engkau yakin, mari kita, dan engkau belum memberikan persembahan persepuluhan, mohon Tuhan tolong engkau. Mohon tolong Tuhan kuatkan, supaya engkau berani mengambil langkah iman dengan percaya bahwa Tuhan yang akan menolong aku melewati kehidupan ini. Bapak Ibu, kenapa saya katakan itu adalah langkah iman, Bapak Ibu? Karena ketika kita belajar untuk memberikan persepuluhan, kita tahu bahwa kita tidak tergantung kepada uang yang adalah benda mati itu, tetapi kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa sih orang berat memberikan persembahan persepuluhan, Bapak Ibu? Pada umumnya, karena apa? Karena biaya hidup yang dia terima itu tidak cukup, ya. Karena gaji yang ia terima itu tidak cukup. Untuk apa? Untuk membiayai kehidupannya. Bapak Ibu, saya boleh saksikan sejak pemuda saya sudah mulai rutin untuk memberikan persembahan persepuluhan. Di mana Bapak Ibu di komisi pemuda tempat saya dibesarkan dan dididik di sana. Jadi Bapak Ibu, waktu saya kuliah dulu, saya itu sambil bekerja, Bapak Ibu. Saya mengajar les privat, matematika, fisika, dan kimia. Jadi setelah saya menerima gaji, misalnya nih, gaji dari anak les saya waktu itu 300.000, Bapak Ibu ya. Saya sisihkan, saya ambil 30.000. Terus kemudian dari anak murid les yang lain, saya terima 250.000. Saya sisihkan 25.000. Dari murid les lain, saya terima 500.000. Saya sisihkan 50.000. Ya. Jadi Bapak Ibu, setelah bulan itu penuh, gaji di bulan itu saya sudah terima semuanya, maka saya masukkan uang yang tadi saya simpan di amplop persembahan itu, saya masukkan di kantong persembahan di persekutuan pemuda. Di tempat di mana saya dididik. Saya bertumbuh di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, saya rutin memberikan itu. Ya, kalau misalnya ada murid les yang bulan itu belum memberikan gajinya, memberikan hak saya, gimana Bapak Ibu? Tidak apa-apa, saya tunda. Jadi ketika dia sudah memberi, Bapak Ibu, saya langsung mengambil 10% dan saya masukkan ke dalam amplop dan saya memberikan persepuluhan itu di gereja, di tempat saya beribadah waktu itu. Lalu pertanyaannya, apakah saya menjadi orang yang kekurangan? Tidak, Bapak Ibu.
Ya, saya boleh saksikan Bapak Ibu, sampai saat ini, ya, ketika kita mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan memelihara kehidupan kita. Bahkan waktu pemuda itu Bapak Ibu, saya masih juga boleh dipakai oleh Tuhan bersama dengan teman-teman pemuda saya mendukung mahasiswa teologi di sekolah teologi tertentu supaya mereka bisa kuliah. Jadi saya yang menyetorkan uang itu Bapak Ibu. Jadi setiap PA ya di komisi pemuda kami, ya teman-teman pemuda itu mengumpulkan uang. Lalu uang itu saya pegang dan saya tiap bulan datang ke sekolah teologi tempat mahasiswa itu ya mengambil pendidikan. Kita berkomitmen untuk mendukung seorang mahasiswa. Dan saya yang menyetorkan tiap bulan itu Bapak Ibu. Ya. Apakah dengan memberi atau mendukung pekerjaan Tuhan, kita menjadi kekurangan? Apakah dengan memberi atau mendukung pekerjaan Tuhan, kita menjadi miskin? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dialah Tuhan yang empunya langit dan bumi. Dialah Tuhan yang empunya semesta ini. Bahkan dia adalah Tuhan yang empunya atas diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar percaya. Mari kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Dia. Di masa-masa yang sulit ini, kita percaya bahwa Dia akan senantiasa memelihara kita. Bahwa Dia senantiasa akan menyertai hidup kita. Bahwa Dia senantiasa akan melindungi hidup kita. Bahkan Bapak Ibu, ya, ketika saya mau menikah, ya, saya itu sempat bergumul kepada Tuhan begini. Tuhan, boleh enggak ya aku tak perpuluhannya tak stop begitu ya. Jadi aku berhenti memberikan persepuluhan. Nanti Tuhan, nanti saya bilang nanti. Setelah pernikahan itu selesai, ya, saya bayar semua hutang saya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya sempat berpikir seperti itu. Kenapa? Karena waktu saya mau menikah, itu biaya menikah itu kan cukup mahal Bapak Ibu ya. Harus resepsi, harus beli cincin, harus foto pre-wedding lah, terus harus pesen gaun dan lain sebagainya. Tetapi di dalam pergumulan saya itu, saya tidak mendapatkan jawaban apa-apa dari Tuhan. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Saya tetap memutuskan untuk memberikan persembahan persepuluhan itu. Ya. Jadi, waktu menikah, ya, saya boleh saksikan Bapak Ibu, kami tidak kekurangan apapun. Bahkan, ya, untuk foto pre-wedding, untuk beli cincin, untuk beli gaun, untuk pinjam biaya sewa gaun, ya, terus kemudian untuk foto ini Bapak Ibu ya, di resepsi, video di resepsi, terus kemudian juga untuk buat jas, ya, terus kemudian untuk bayar tempat resepsi. Tuhan cukupkan semuanya itu. Gimana caranya Bapak Ibu? Saya hanya seorang guru les privat dari rumah ke rumah. Caranya Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Di saat saya membutuhkan dana yang cukup banyak itu Bapak Ibu. Yang pertama caranya Tuhan menyatakan pertolongannya kepada saya adalah begini. Tuhan itu ya Bapak Ibu ya, memberikan murid les kepada saya. Jadi begini, saya tidak tahu orang ini tahu saya dari mana, tiba-tiba orang ini telepon saya. Pak Chandra, saya mau minta anak saya les matematika, fisika, kimia, SMA di kelas Pak Chandra, sama Pak Chandra begitu ya. Oh iya, saya memang mengajar matematika, fisika, kimia, SMP dan SMA. Yang mau les berapa orang? Saya tanya begitu ya. Oh, yang mau les satu rumah Pak, 2 orang begitu. Oke, biar berapa tarifnya dan lain sebagainya. Bapak Ibu, Tuhan itu menyediakan murid-murid les itu, ya, di saat saya memerlukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, saya juga meng-apply di koran, Bapak Ibu. Ya, meng-apply di koran untuk menerima tawaran mengajar.
Ketika saya meng-apply itu saya masih ingat Bapak Ibu, ya, rumahnya itu di Babatan Pratama, sementara rumah saya itu di daerah Sukomanunggal Bapak Ibu. Uang lesnya itu 500.000 per bulan. Karena saya pakai jasa makelar dengan iklan di koran, maka dipotong 50% Bapak Ibu. Bayangkan ya, untuk uang bensin saja mungkin tidak cukup Bapak Ibu. Tetapi Tuhan kirimkan itu kepada saya. Dan saya percaya bahwa melalui itulah Tuhan memelihara hidup saya. Tuhan mencukupkan segala biaya pernikahan yang saya perlukan. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya pernikahan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Lalu cara yang kedua apa Bapak Ibu? Tuhan itu menggerakkan orang-orang atau vendor-vendor pernikahan yang ada pada waktu itu, ya, untuk boleh kami mencicil, Bapak Ibu. Ya, jadi kami DP dulu, oke, DP-nya sebesar ini. Terus kemudian, ya, pembayaran pertama kayak cincin juga, Bapak Ibu. Saya DP dulu, saya cicil tiap bulan, begitu ya. Saya belinya jauh-jauh hari, Bapak Ibu. Jadi saya bisa cicil, oke, bulan pertama nanti cincinnya diambil setelah angsurannya lunas. Sama juga foto prewedding demikian. Tuhan berikan hikmat, oke saya tidak punya uang cash dalam jumlah yang banyak, tetapi saya bisa bernegosiasi. Saya tidak akan lari. Ya, saya akan cicil tiap bulan. Sementara saya bekerja, saya memberikan persepuluhan, saya bisa mencicil itu. Saya cicil sedikit demi sedikit Bapak Ibu. Dan semuanya bisa teratasi dengan baik. Bahkan restoran pun Bapak Ibu yang cukup mahal, saya bisa nego dengan orang yang ada pada waktu itu. Saya mengatakan gini, Pak, saya ada waktu itu ya, saya tabung-tabung kurang lebih 10-15 juta. Boleh enggak saya taruh ini dulu sebagai DP, nanti sisanya setelah pesta Pak, saya lunasin. Ya, kalau Bapak enggak percaya sama saya, Bapak pegang KTP saya tidak mungkin berbohong. Orangnya itu dengan apa ya? Dengan mudahnya itu Bapak Ibu ya mengatakan, "Oh, saya percaya kok." Ya, enggak apa-apa. Nanti setelah pesta baru dilunasi. Jadi Bapak Ibu waktu itu pesta saya buka 56 meja, saya cuma bayar 15 juta, sisanya dilunasi pada waktu apa? Setelah pesta. Luar biasa bukan Bapak Ibu? Dan setelah pesta saya menepati janji saya. Malam pertama hitung angpau Bapak Ibu ya. Setelah itu, setelah uangnya terkumpul, besoknya ngapain? Kembali ke restoran. Untuk apa? Melunasi semua hutang yang harus diselesaikan. Itu semua karena kemurahan Tuhan bukan? Ada orang-orang tertentu yang mungkin susah untuk memberikan itu. Tetapi saya tidak mendapatkan bahwa, oh Tuhan langsung memberikan uang cash kepada saya. Tidak. Tetapi melalui pekerjaan saya, melalui murid-murid les yang Tuhan percayakan, saya bisa menyelesaikannya itu satu demi satu. Bapak Ibu jangan pernah bermimpi ketika kita memberikan perpuluhan semua masalah kita menjadi lancar. Tidak. Tetapi satu hal yang saya percaya, bahwa Tuhan akan menolong kita di dalam melangkah satu demi satu. Untuk apa? Untuk menyelesaikan setiap pergumulan kehidupan yang Tuhan masih percayakan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, pengalaman pernikahan itu adalah sebuah pengalaman saya berjalan, beriman kepada Tuhan. Bahkan saya dulu pernah berharap Bapak Ibu ya, kalau zaman saya dulu itu masih ada gebiar tahapan BCA Bapak Ibu. Setiap Sabtu di salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia. Saya selalu mendapatkan SMS Bapak Ibu. Sudah siap mendapatkan Mercedes-Benz, begitu ya. Sudah siap menjadi miliarder. Saksikan gebiar tahapan BCA. Setiap Sabtu pukul 7. Saya masih ingat SMS-nya itu. Saya tuh lupa kapan saya punya rekening BCA, Bapak Ibu ya. Ternyata saya ingat
rekening BCA saya, nama saya itu dipinjam untuk komisi remaja di gereja asal saya. Jadi saya buka itu Bapak Ibu, ya, untuk ya rekening komisi di gereja saya. Ya saya berdoa, Tuhan kalau memang benar dapat Mercedes Benz ya, waktu itu harganya 1/4 M, 1,25 miliar Bapak Ibu ya. Saya berikan persepuluhan kepada Tuhan 125 juta. Setelah itu saya bisa cukupin semua biaya pernikahan saya. Tapi nyatanya apa Bapak Ibu? Sampai saya menikah dan selesai menikah sampai sekarang pun saya tidak menerima hadiah itu. Hadiah hiburan itu saja saya tidak terima. Ya. Saya sempat berharap seperti demikian. Tetapi saya boleh saksikan. Ketika kita mau belajar, percaya, dan taat kepada Tuhan, saya yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dengan keyakinan seperti itulah kita memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Bukan dengan iming-iming kita mau menjadi kaya, bukan dengan iming-iming kita pasti akan diberkati, bukan dengan ketakutan-ketakutan yang tidak perlu, saya belum setor nanti Tuhan marah atau apa. Tetapi mari kita memberi dengan sukacita sebagai respek, sebagai wujud iman kita kepada Tuhan. Dan sebagai wujud pengakuan iman percaya kita bahwa Tuhan akan memelihara, Tuhan akan menjagai, Tuhan akan melindungi, dan Tuhan akan menggenapkan janjinya kepada setiap kita. Bapak Ibu memang tidak mudah. Ya, tetapi mari kita benar-benar bergumul pada Tuhan. Supaya ketika kita menjalani kehidupan ini, ada banyak kisah tentang Tuhan yang kita bisa saksikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita tidak pernah berani mengambil langkah iman, maka tidak heran, tidak ada satu hal pun yang kita bisa saksikan di dalam kehidupan kita. Tidak ada satu karya Tuhan pun yang kita bisa saksikan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu belajar, percaya, belajar taat kepada janji Tuhan. Belajar taat kepada firman Tuhan. Supaya apa? Kita boleh menyaksikan karya Tuhan yang besar, karya Tuhan yang hebat, karya Tuhan yang ajaib itu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Bapak Ibu PA ini sampai di sini. Barangkali ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bisa menuliskan di kolom yang ada tanda tanyanya. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan itu. Lalu kalau bisa saya akan menjawab pertanyaan itu. Ya, saya akan menunggu pertanyaan Bapak Ibu. Sambil menunggu, saya akan menutup di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau pada malam hari ini kami boleh belajar dari kisah Yakub. Bagaimana ketika ia berada di dalam pelarian, Tuhan menyatakan diri kepada Yakub. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai, melindungi, menjagai, dan akan memberkati Yakub. Dan Yakub percaya, dan sebagai wujud kepercayaannya itu, Yakub memberikan persepuluhan kepada Allah. Tuhan, kami pun adalah umat-umat Allah yang mendapatkan janji itu, bahwa Tuhan akan menyertai kami, Tuhan akan melindungi kami, Tuhan akan menjaga kami. Tetapi ampuni kami ya Tuhan, kalau kami masih kurang percaya. Ampuni kami jikalau kami masih belum mengambil bagian di dalam memberikan persembahan persepuluhan bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi boleh menegur kami, mengingatkan kami, dan menguatkan setiap kami. Bagi kami yang telah memberikan persembahan persepuluhan, janganlah hendaknya kami sombong. Bagi kami yang belum memberikan persepuluhan, tolong Tuhan berbicara secara pribadi. Tuhan uji motivasi kami. Tuhan uji kepercayaan dan iman kami. Tuhan tolong uji diri kami. Supaya kami benar-benar boleh belajar mengambil langkah iman.
berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih untuk PA pada malam hari ini, karena segala sesuatu yang telah kami pelajari boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya menunggu 1-2 menit bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya. Saya berikan kesempatan untuk bertanya. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Semoga PA malam ini boleh memberkati kita dan boleh menolong setiap kita. Sampai jumpa di dalam PA-PA di waktu yang akan datang. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.